tadi kita sudah mengerjakan soal-soal ini, dan sekarang kita akan membahas tentang telnet dan juga SSH. Sebagaimana yang kita tahu pada section sebelumnya, untuk meremote itu membutuhkan kabel yang namanya kabel konsol. Kalau di Cisco ini kabel konsolnya warna biru ya teman-teman. Nah, di sini misalnya ada PC, kita simpan di sini, lalu kita hubungkan dengan konsol ini. Konsol, lalu ini kita klik RS232. Ini itu untuk port konsolnya ya teman-teman. Nah, biasanya di sini kita melakukan konfigurasi itu di tab CL ini ya teman-teman. Itu jika di Cisco pakai tracer. Jika di real device itu tidak ada tab CLI pada router. Jadi kita menggunakan kabel konsol ini lalu dihubungkan ke PC untuk meremotenya. Untuk meremotnya di sini kita coba klik PC-nya, lalu desktop, lalu klik terminal. Kita okekan. Nah, ke bawah. Nah, di sini kita baru bisa meremote menggunakan kabel konsol di PC. Kita bisa melakukan enak seperti ini tuh. Ini bisa kita lakukan. Tapi masalahnya kabel konsol ini itu tidak panjang. Panjangnya hanya 1 hingga 3 meter. Jadi itu yang menjadi masalahnya. Nah, agar kita bisa meremote dimanapun itu kita mau karena masalah inilah solusinya, yaitu telnet dan SSH. Kita coba ketikkan telnet dan SSH. Nah, telnet dan SSH ini apa sih? Telnet dan SSH itu dilakukan agar kita bisa melakukan remote dimanapun dan kapanpun yang kita mau. Misalkan di sini PC30 ini jauh kan dari switch dan juga router, jadi tidak mungkin menggunakan kabel konsol. Kita bisa menggunakan telnet atau SSH agar kita bisa meremote-nya di mana saja. Kita konfigurasi terlebih dahulu telnet dan SSH-nya di router ataupun di switch menggunakan kabel konsol. Setelah itu kita bisa meremote PC30 dengan PC30 dimanapun setelah kita bisa mengkonfigurasi telnet dan SSH-nya. Nah, untuk meremote telnet dan SSH itu dibutuhkan yang namanya internet. Jadi PC30 ini harus ada internetnya. Lalu switch atau routernya pun harus tersedia internet agar bisa meremote di mana saja. Nah, teman-teman, seperti itu untuk telnet dan SSH pengenalannya. Jadi secara singkat, telnet dan SSH itu adalah konfigurasi yang dimana kita bisa melakukan remote di mana saja dan kapanpun. Syaratnya yaitu harus ada internet. Seperti itu, di video selanjutnya kita akan membahas tentang konfigurasi telnet. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba konfigurasi telnet dan juga SSH, tapi di video kali ini kita akan mencoba konfigurasi telnet terlebih dahulu. Sekarang pertama-tama teman-teman buka routernya, lalu ke tab CLI, lalu kita masuk ke mode konfigurasi. Oke, nah di sini untuk konfigurasi telnet itu kita ketikkan line VTY 0 sampai angka berapapun bebas. Sini kita coba tanda tanya dulu. Nah, di sini disebutkan angkanya 1 sampai 15 nomor. Berarti di sini kita coba sampai 2 saja, line VTY 0 sampai 2. Nah, untuk line VTY 0 sampai 2 ini maksudnya itu untuk berapa orang yang bisa mengakses telnet secara bersamaan. Mengakses melalui telnet secara bersamaan. Di sini kita pilih 0 hingga 2 yang artinya itu 3 orang. 0, 1 dan juga 2. Jadi 3 orang. Langsung saja kita enter. Nah, sekarang kita ketikkan dulu passwordnya.
misalkan di sini passwordnya admin. Oke, enter, lalu ketikkan login. Nah, login ini untuk saat kita pertama masuk, saat ingin mengakses telnetnya, kita akan disuruh login menggunakan password yang kita masukkan, yaitu admin ini. Nah, oke, lalu kita ketikkan transport input. Di sini teman-teman bisa telnet atau bisa juga SSH, itu bebas ya teman-teman, atau bisa juga all, jadi transport input all. Untuk transport input ini maksudnya itu untuk remote security apa yang akan kita gunakan, apakah telnet, SSH, atau all. Namun di device-nya itu sudah di defaultnya itu sudah all, berarti kita bisa mengakses melalui telnet maupun SSH. Tapi di sini kita coba untuk menggunakan telnet. Telnet, enter, lalu exit, lalu kita coba di PC-nya. Misalkan di sini saya menggunakan PC yang 30 ini. Kita ke bawah, lalu di sini ada telnet dan SSH client. Kita klik. Di sini untuk connection type-nya kita pilih telnet. Lalu untuk IP address-nya kita masukkan yang ini. Nah, teman-teman bebas pilih mau yang IP address VLAN 10, 20, 30, 40, 50, bebas. Misalkan di sini saya masukkan yang 10 saja. Tapi di sini belakangnya itu bukan 0 tapi 1 ya teman-teman. Kita ketik saja, klik connect. Nah, di sini kita langsung disuruh memasukkan password. Passwordnya yang tadi kita masukkan yaitu admin. Teman-teman jangan khawatir, untuk keamanan maka passwordnya tidak akan kelihatan di layar. Langsung kita enter. Di sini kita sudah masuk ke routernya teman-teman. Kita coba ke mode privilege, kita ketikkan enable. Nah, no password set. Ini maksudnya kita belum memasukkan enable secretnya. Jadi kita tidak bisa masuk ke mode privilege maupun konfigurasi. Jadi sekarang kita masuk ke routernya. Untuk memasukkan enable secretnya, kita ketikkan enable secret. Di sini teman-teman bebas untuk pilih mau memasukkan password apapun. Di sini misalkan agar mudah saya menekan 1, 2, 3, 4, lalu enter. Sekarang kita ke PC lagi dan coba. Kita coba dari awal lagi. Saat kita masuk, kita pilih telnet. Kita masukkan IP address, misalnya sekarang saya coba VLAN 20, lalu titik 20, titik 20, titik 1, lalu kita konekkan. Di sini disuruh memasukkan password, kita masukkan admin. Kita coba mode privilege enable. Nah, di sini kita sudah memasukkan password lagi, berarti enable secretnya sudah berhasil. Kita coba masukkan. Tadi saya memasukkan 1, 2, 3, nanti kita ketik 1, 2, 3. Seperti biasa passwordnya tidak akan terlihat karena sudah disembunyikan, itu untuk keamanan. Kita ketik enter. Oh ya, saya memasukkan 1, 2, 3, 4, bukan 1, 2, 3. Maaf. Nah, di sini kita sudah bisa masuk ke mode privilege, berarti sudah bisa mengkonfigurasi. Kita coba config T. Nah, di sini berarti telnetnya sudah bisa berhasil kita masukkan dan juga sudah berhasil kita konfigurasikan. Video selanjutnya kita akan mencoba telnet dengan username. Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba telnet dengan username. Mungkin ada sebagian dari teman-teman yang merasa bahwa telnet ini kurang secure karena hanya memasukkan IP address. Nah, sekarang kita coba untuk memasukkan username-nya agar saat kita login telnet kita diminta username. Kita buka routernya terlebih dahulu. Lalu kita ketik di sini. Untuk membuat username, teman-teman bisa mengetikkan username
Di sini username-nya misalkan admin 1, lalu password admin 1, kayak gitu. Tapi teman-teman bebas memasukkan username-nya apa, passwordnya apa, tidak perlu admin 1 juga, tidak apa-apa, itu bisa menyesuaikan. Lalu kita klik enter. Di sini kita masukkan lagi line VTY nya 0 spasi 2, lalu login lokal. Jika kemarin itu hanya login saja, maka sekarang itu login lokal. Oke. Lalu kita masukkan transport inputnya telnet. Oke. Sekarang kita coba di PC-nya langsung. PC 30. Kita ke telnet atau SSH. Pilih telnet, kita masukkan lagi IP-nya, misalkan saya memilih VLAN 30, berarti 30.30.30.1. Oke, connect. Nah, di sini langsung dipinta untuk memasukkan username yang tadi kita sudah masukkan. Berarti tadi admin 1. Nah, untuk passwordnya juga sama yang tadi sudah kita masukkan, berarti admin 1 juga. Nah, sekarang kita sudah masuk ke mode masuk ke router. Kita coba ketikkan enak, masukkan password lagi. Nah, untuk password yang ini itu yang enable secret, teman-teman. Hati-hati tertukar. Berarti di sini 1 2 3 4. Enter. Kita sudah bisa masuk ke mode privilege. Kita coba. Nah, berarti konfigurasi telnet kita sudah berhasil dengan menggunakan username, maka akan lebih secure. Mungkin seperti itu teman-teman. Di video selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi dengan SSH. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba konfigurasi SSH. Yang mana konfigurasi SSH itu sudah pasti secure ya teman-teman. Jadi kita pertama masuk dulu ke mode konfigurasi admin 1, 1 2 3 4. Oke. Kita masuk ke mode konfigurasi. Di sini kita akan konfigurasi SSH, jadi kita harus mematikan crypto key generate RSA. Ini untuk membuat atau mendapatkan key-nya. Nah, di sini ada tulisan please define a hostname other than router. Berarti kita harus mengganti hostname-nya, jangan router, karena router itu sudah banyak yang menggunakan atau sudah pasaran gitu ya teman-teman. Jadi kita inikan dulu hostname-nya. Misalkan di sini saya memilih RTR TKJ. Nah, di sini sudah berubah hostname-nya. Lalu kita coba lagi. Crypto generate RSA. Kayaknya ketinggalan teman-teman. Crypto key generate RSA. Nah, di sini ada tulisan please define a domain name first. Berarti kita harus memberikan domain name-nya. Misalkan di sini domain name-nya kita ketikkan terlebih dahulu IP domain name, misalnya RTR 1. Bentar, kita coba lagi crypto key generate
SSH. Nah, di sini kita disuruh memasukkannya how many bits in the modules. Berarti kita harus memasukkan key-nya. Misalkan di sini karena yang direkomendasikannya 1024, jadi saya akan memilih 1024. Lalu kita klik enter. Nah, di sini sudah masuk. Kita masukkan in VTY-nya 0 sampai 2. Berarti untuk 3 orang ya, teman-teman. Oke. Lalu kita ketikkan transport input SSH. Jika tadi telnet, maka sekarang SSH. Enter. Ini sudah berhasil ya, teman-teman. Sekarang kita coba di PC. Saya coba di PC 30 ini SSH sudah. Kita masukkan IP address-nya. Misalkan saya menggunakan yang VLAN 40, berarti 40.40.40.1. Untuk username-nya berarti tadi admin 1. Lalu kita connect. Di sini disuruh masukkan password. Passwordnya sama admin 1. Nah, sekarang kita sudah masuk. Kita coba enable. Ini masukkan lagi passwordnya yang 1234. Sekarang kita sudah bisa masuk ke mode privilege. Kita sudah bisa mengkonfigurasi juga. Sudah bisa dibuktikan ya, teman-teman. Jadi seperti itu untuk konfigurasi SSH. Di video selanjutnya kita akan konfigurasi IP address pada switch. Oke, teman-teman, kita akan mengkonfigurasi IP address pada switch. Ya, switch itu bisa dikonfigurasi IP address-nya ya, teman-teman. Misalkan di sini saya menggunakan switch yang keempat, yang di tengah ini. Kita masuk ke tab CLI. Kita masuk ke mode konfigurasi. Oke. Lalu sekarang kita masuk ke VLAN-nya. Misalkan di sini VLAN 10. Kita ketikkan int VLAN 10. Teman-teman bebas ingin masuk kemana dari 10 hingga 50. Saya memilih 10. Oke. Lalu kita masukkan IP address-nya. IP address di sini misalkan 10.10.10. Angka belakangnya bebas, teman-teman. Asal yang belum digunakan. Di sini misalkan 10.10.10.99. Memasukkan subnet mask-nya. 0, enter. Nah, untuk meremote switch ini selain IP address kita membutuhkan yang namanya IP gateway. Jadi kita harus memasukkan IP default strip gateway. Oke. Kita masukkan ini untuk VLAN 10 berarti 10.10.10.1. Enter. Untuk mengeceknya kita bisa mengetikkan sh ip intbr spasi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa VLAN 10 sudah ada IP-nya dan sudah up ya, teman-teman. Jadi untuk membuat IP address pada switch itu caranya kita masuk ke mode konfigurasi, lalu masukkan int VLAN-nya bebas 10 hingga 50. Lalu kita masukkan IP address-nya yang belum digunakan sebelumnya. Selain IP address, kita juga harus memasukkan default gateway-nya. Sudah hanya 3 perintah saja, teman-teman. Begitu cara mengkonfigurasi IP address. Video selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi SSH pada switch. Oke, teman-teman, sekarang kita akan mencoba konfigurasi SSH pada switch. Kita akan memilih switch yang nomor 4 ini karena kita sudah mengkonfigurasi IP-nya juga. Lalu teman-teman pastikan sudah masuk ke mode konfigurasi. Lalu kita ketikkan crypto key generate RSA. Tapi sebelum ini, seperti yang sudah kita ketahui pada saat kita mengkonfigurasi SSH di router, sebelum memasukkan crypto key generate RSA, kita harus mengganti hostname-nya dan juga memasukkan domain name-nya. Jadi sekarang kita masukkan hostname-nya terlebih dahulu. Hostname. Di sini teman-teman bebas, misalkan saya ingin sw strip tkj.
seperti ini. Sini sudah berubah. Lalu kita masukkan IP domain name-nya, misalkan sw1. Oke, enter. Lalu kita masukkan, ketikkan CryptoKeyGenerate RSA. Setelah memasukkan hostname dan juga domain name, baru teman-teman bisa memasukkan key-nya, CryptoKeyGenerate RSA. Oke, enter. Di sini seperti yang sudah disarankan, kita pilih 1024, enter. Lalu kita masukkan username-nya, misalkan admin 2, dengan password admin 2 juga, enter. Nah, setelah itu kita masukkan line-nya, line VTY spasi 0 spasi 2, jadi yang bisa mengaksesnya 3 orang, enter. Lalu kita ketikkan transport input berarti SSH, enter. Lalu ketikkan login lokal, enter. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Konfigurasinya hanya seperti ini. Kita coba di PC-nya langsung. Di sini kita X dulu, yes. Lalu kita masuk lagi. Ini SSH. Kita masukkan IP address yang sebelumnya kita sudah konfigurasikan, berarti 10.10.10.99. Lalu username-nya admin 2, lalu connect. Nah, di sini kita disuruh memasukkan password. Passwordnya sama, admin 2. Kita sudah bisa masuk ke switch-nya. Lalu kita coba ke enable. Nah, di sini no password set. Ini kita belum bisa masuk ke mode privilege karena kita masih belum memasukkan enable secretnya di dalam switch. Jadi kita masukkan terlebih dahulu. Ini exit dulu. Lalu kita masukkan enable secret, samakan saja 1 2 3 4, enter. Nah, di sini sudah. Kita coba lagi di PC-nya, kita ulangi, yes. Kita masuk SSH, IP-nya 10.10.10.99, lalu username-nya admin 2, connect. Lalu masukkan passwordnya admin 2 juga. Oke, maaf salah, admin 2. Nah, sekarang kita coba di sini sudah disuruh memasukkan password, berarti enable secretnya sudah berhasil. Kita masukkan 10.234. Nah, di sini sudah bisa masuk ke mode privilege. Kita coba ke mode global configuration. Nah, sudah bisa. Oke, seperti itu teman-teman untuk SSH pada switch. Jadi kita harus mengkonfigurasikan IP-nya terlebih dahulu, memasukkan hostname, IP domain name, baru kita memasukkan CryptoKeyGenerate RSA. Setelah itu kita tentukan username, password, terus line VTY-nya, lalu transport input SSH-nya, login lokal, dan juga enable secret. Seperti itu teman-teman. Sampai di sini saja video kita di materi remote access. Sampai jumpa di video selanjutnya.